Shalom saudara, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk menikmatinya. Nah, sebelum melakukan aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, baiklah kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita, yaitu di dalam kitab Zakaria pasal 8 sampai dengan pasal 10. Tapi hari ini kita akan melihat Zakaria pasal 9 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Mengapa, saudara? Karena idenya semuanya berasal dari Allah, dan Allah memakai manusia, penulis kitab, saudara, yang kurang lebih berjumlah 40 orang dengan latar belakang yang berbeda. Pendidikan yang berbeda, status sosial yang berbeda, bahkan mereka tidak mengenal satu dengan yang lain. Dan mereka menulis kitab, saudara, dijadikan kitab sejak dalam kurun waktu yang sangat panjang. Dan kehebatannya adalah, walaupun para penulis kitab tidak mengenal satu dengan yang lain, ditulis di tempat yang berbeda dalam waktu yang lama, tapi tema utama, bagian yang sangat penting, yaitu ditulis, disampaikan dengan jelas. Siapakah itu? Semuanya membicarakan tentang Tuhan Yesus Kristus dan karyanya ketika dia datang ke dalam dunia, yaitu keselamatan. Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi itu merupakan nubuat dari kitab Zakaria. Yang namanya nubuat, saudara, ada yang sudah digenapi. Ada juga yang sedang atau segera digenapi. Dan ada juga yang belum digenapi. Dan karena kita adalah firman Tuhan, maka semuanya suatu saat pasti akan tergenapi. Demikian juga Zakaria pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 10, itu merupakan nubuatan kedatangan Yesus yang pertama kali, dan itu sudah digenapi. Kalau saudara lihat, penggenapannya tertulis di dalam Matius pasal 21 ayat yang kelima. Di situ dikatakan bahwa dia, Yesus adalah Raja yang telah datang. Dikatakan Raja yang sangat rendah hati. Kenapa, saudara? Kita ingat apa yang dikatakan oleh Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, lalu menjadi manusia, dan dikatakan menjadi hamba yang melayani, lalu taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, Raja yang rendah hati, dari tahta yang mulia, yang tertinggi, yang agung di surga, dia tinggalkan untuk datang ke dalam dunia dalam keadaan yang sangat hina. Firman Tuhan mengatakan seperti seorang hamba, dan matinya pun di atas kayu salib, kematian yang sangat memalukan, dan dia lakukan itu, saudara. Ini memberi teladan yang sangat indah bagi saya dan saudara yang adalah anak-anaknya. Dia digambarkan oleh Zakaria tadi sebagai raja yang adil, sebagai raja yang berjaya, sebagai raja yang sangat lemah lembut. Dan bukti kerendahan hatinya apa? Dia tidak mengendarai kereta kuda yang hebat, saudara. Tidak, tapi dia mengendarai seekor keledai beban. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa merenungkan bagian ini. Kristus adalah Raja yang maha tinggi, tapi mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya, saudara. Bahkan yang paling hina sekalipun dengan mati di atas kayu salib. Dia lakukan semuanya itu. Karena apa? Sesuai dengan sifat dan karakternya. Dia memang benar-benar seorang yang lemah lembut. Oleh sebab itu, saya dan saudara yang adalah anak-anaknya, hamba-hambanya, biarlah kita meneladani seperti Kristus yang adalah seorang yang rendah hati. Apapun kedudukan yang dipercayakan kepada kita, pekerjaan jabatan yang dipercayakan kepada kita, ingatlah, saudara, kita harus rendah hati seperti Kristus yang adalah Raja yang maha tinggi, mau merendahkan hati serendah-rendahnya. Puji Tuhan, selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati kita semua.